Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebagai leader di sini. Kami mempresentasikan tentang sistem pneumatik, yaitu ini. Dan perkenalkan, Saya Muhammad Ramadhani. Saya Muhammad Dirianto. saya Anggi Fikri Erlando. Saya Ramadhani Sultopo. Oke, terima kasih. Saya M. Wahyu Ramadhani akan menjelaskan sistem kerja pneumatik. Pertama ini colokan ke sumber listrik. Nah, sumber listrik ini ada namanya pressure control. Ini berfungsi untuk memutuskan atau menyambung sumber listrik jika tekanan di tabung sudah mencapai batas. Dan jika listrik ini bergerak, misal tabung masih kosong, bergerak motor dan menghasilkan tenaga yang menjadi bergeraknya piston. Piston ini ada sebelahnya ada lubang di sebelah sini ya. Nah, ini kan ada lubang ini, jika piston ke bawah itu akan menyedot udara dari luar. Nah, setelah piston ke atas, dia akan menekan udara dengan tekanan tinggi sehingga mengalirkan dari pipa-pipa ini ke dalam tabung. Dan tabung ini memiliki manometer yang ada kita lihat di sini. Manometer ini menunjukkan seberapa tekanan ada di dalam tabung, dan sebelahnya ini untuk mengetahui tekanan yang akan keluar dari tabung. Dan ini settingan untuk keluarnya udara dengan tekanan tinggi. Cara perawatan kompresor pertama itu dari kabel. Kabel ini kalau mau colok harus menggunakan kepalanya, colok, dan untuk membukanya pun menggunakan kepalanya ini. Jangan ditarik atau dari kabel ini bisa putus kabelnya. Dan perawatan di kompresor ini kita harus mengganti oli ini secara rutin, dan juga tabungnya ini dibuka secara rutin juga untuk membuang endapan air yang di dalam tabung untuk mencegah terjadinya karatan di dalam tabung. Nah, biasanya mesin kompresor ini sering rusak, itu terjadi kebocoran karena ada gesekan yang banyak sehingga menimbulkan celah-celah sehingga oli-oli bocor keluar dari piston atau ring yang misalnya rusak sehingga terjadi kebocoran. Itu kita harus ganti. Kan kalau tidak diganti itu bisa ngejim ini dan tidak bekerja untuk menghasilkan udara dengan tekanan tinggi. Perkenalkan, saya Muhammad Dirianto. Saya akan menjelaskan tentang separator pneumatik. Kita lihat sini separator. Separator ini pemisah dua substansi menjadi satu larutan. Di sini kita lihat ada manometer. Manometer ini untuk mengukur tekanan maksimal. Tekanan udara yang ada di separator ini 10 bar. Kalau tidak di bawah 10 bar, dia tidak akan mengangkat silinder. Nah, di sini ada tabung. Tabung sini untuk menyaring air yang masuk dari kompresor. Sebelah sini tabung oli jika yang berada dalam kompresor. Perawatan separator ini, ketika air di dalam tabung ini penuh, kita bisa membuangnya dengan cara menekan tombol ini ke atas, kan, maka air akan keluar ke bawah. Ini tekan dan air akan keluar ke bawah. Dan seterusnya kita lihat dari katup ini, jika ada yang bocor sebaiknya kita langsung buka dan kita perbaikin.
Dengan ini manometer kita lap supaya tidak berkaratan seperti ini. Yang terjadi kerusakan pada separator itu pada saringan di dalam tabung dengan cara mengganti saringan yang ada di dalam sini Atau membersihkan. atau membersihkannya. Baiklah, di sini saya sebagai leader dan menjelaskan katup 5/2. Yang dimaksud dengan 5/2 adalah ada 5 lubang atau 5 saluran, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 2 itu adalah bagian atau sisi di mana sisi pertama dan sisi kedua. Dan ini adalah untuk mengatur. Cukup. Ketika ini masuk ke sini, angin masuk, ini naik, di sini keluar. Ketika ini turun, maka angin yang di sini masuk dan angin yang di sini keluar. Lubang yang ini. Saya Romadoni Sutopo akan menjelaskan katup 3/2 di dalam sistem kinematik. Maksud katup 3/2 yaitu 3 di sini ada lubang kupler. Ini 3-nya maksudnya angka 3 ini. Yang 2-nya ini di sini ada 2 sekat di dalam sini. Dan di sini ada tombol on off. Bila kita ke kanan dia akan mengon-kan, kalau yang ke kiri off kan. Yaitu fungsi dari atau saklar nih, sama saklar atau ini saklar fungsi untuk menghubungkan dan memutuskan angin yang masuk ke dalam P ini atau pressure nih, dan dia mengeluarkan ke sini dan memasukkan ke silinder, di coupler silinder, maksudnya di coupler silinder ini. Cara perawatan katup 3/2 yaitu dengan cara mengelap habis memakainya, dan bila ada kerusakan di couplernya ini diganti. Biasanya ini rusak pada alur dratnya ini. Kalau dia mengalami kebocoran ini biasanya cukup diganti lemnya ini. Namanya lem. Oke, baiklah. Di sini cara kerja silinder kerja tunggal, yaitu masuk angin dari sini dan itu langsung ini naik dan diturunkan oleh pegas ini. Nah, jadi angin masuk, naik, lalu pegas ini membantu untuk menurunkan membantu untuk menurunkan silinder. Dan ini ketika angin masuk, lalu ini naik, dan ketika ini turun, lalu angin turun ke sini, keluar. Kalau naik, angin naik, yang keluar dari ke sini. Ketika udara menekan dari sini, udara yang di sini keluar dan ini posisi naik. Ketika ini posisi turun, udara ini menekan dan udara yang di sini keluar. Ini keluar. Baiklah, saya akan menjelaskan silinder kerja ganda dengan menggunakan satu katup, yaitu ini menaik, ini menurun. Ketika kita akan berbalik, cara kerjanya ketika angin masuk,
masuk di satu sisi di atas dan di satu sisi di bawah. Maka terjadi ada yang menaik dan ada yang menurun. Sama seperti yang ini dan juga ini. Karena menyilang. Sini adalah cara kerja dua silinder tunggal dengan dua katup dengan arah yang berbeda atau berlawanan seperti ini. Hidupkan dulu. Ya naik, ini turun. Kalau harus digeser, ini naik, ini turun. Oke. Balik-balik sudah. Rangkaian kerja dengan dua silinder ganda dan dua silinder kerja tunggal dengan menggunakan dua katup, yaitu katup 5/2 dan 3/2. Ini rangkaian ini yang sebelah ini menyuplai udara dengan tekanan sedikit ke katup 3/2 dan untuk dorongan ke bawah ke silinder kerja ganda. Dan katup 3/2 ini warna yang sebelah kanan ini menyuplai ke silinder kerja tunggal ke bagian bawah dan melepaskan udaranya melewati ini dan yang bagian bawah ini menyuplai ke bagian bawah silinder kerja ganda untuk menekan ke atas. Coba Kita contohkan. ya. Seperti ini. Ini dibuka dulu. Ya bola balik. Oke. Oke.